Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Toha selaku penguji dan Kepala Balai Keagamaan Semarang. Yang saya hormati Bapak Miftah Adistia selaku mentor dari Mas Aga Setia yang kali ini akan memaparkan hasil aktualisasi. Kepada Mas Aga dipersilakan maksimal 5 menit. Ya, nanti setelah itu diberikan penguatan oleh Pak Miftah dan akan diberikan beberapa pertanyaan oleh Bapak Toha. Mas Aga, sebelum paparan silakan berdoa terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Bu Katam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu penguji dan yang saya hormati Bu Katam, Pak Toha dan Pak Miftah sebagai mentor saya. Perkenalkan saya Aga Setia, calon penghulu ahli pertama dari Kantor Urusan Agama Jambu Kabupaten Semarang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan akhir aktualisasi saya yang berjudul Sosialisasi BRUS untuk mencegah bahaya stunting sebagai salah satu akibat pernikahan dini menggunakan perangkat digital di wilayah KUA Jambu Kabupaten Semarang. Langsung ke kegiatan ya. Nah, jadwal kegiatan yang aktualisasi yang saya laksanakan adalah yang pertama tentu saja dimulai dari minggu pertama bulan Agustus adalah dengan konsultasi awal bersama dengan mentor, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akun media sosial dan penyusunan draft materi. Selanjutnya adalah pengumpulan data stunting. Kemudian pada minggu-minggu berikutnya saya melaksanakan sosialisasi melalui media digital serta sosialisasi secara langsung tatap muka di SMK Negeri 1 Jambu dan diakhiri dengan evaluasi serta penyusunan laporan akhir. Untuk pelaksanaan aktualisasinya, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, mulai dari konsultasi hingga sosialisasi tatap muka. Namun terdapat beberapa kendala. Pertama, materi sosialisasi awalnya terlalu panjang dan formal. Solusinya adalah merevisi sebagaimana hal tersebut menjadi lebih ringkas dan komunikatif. Kemudian yang kedua, data stunting itu kurang lengkap. Ini saya atasi dengan koordinasi langsung dengan Puskesmas dan BKKBN di Kecamatan Jambu. Ketiga, interaksi di media sosial yang masih rendah, sehingga solusinya adalah dengan meningkatkan respon dan engagement dengan audiens. Terakhir, presentasi tatap muka yang dirasa kurang interaktif sehingga saya menambahkan lebih banyak gambar dan sesi post-test untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, eh, pada slide ini merupakan jantung dari permasalahan yang mengapa kegiatan aktualisasi ini sangat mendesak. Di hadapan kita ada data prevalensi stunting dari Puskesmas Jambu. Ini bukan sekedar angka, nggih. Ini adalah potret tantangan nyata di wilayah kita secara khusus. Saya ingin kita semua coba fokus ke slide ini di Desa Rejosari. Di sana angkanya tidak hanya tinggi, tapi naik secara signifikan. Dari 9,84 menjadi 14,29% pada tahun 2025 ini. Nah, kondisi ini diperkuat oleh putusan Bupati Semarang yang secara resmi menetapkan Desa Rejosari sebagai salah satu desa prioritas penanganan stunting. Data faktual dan penetapan resmi ini adalah menjadi justifikasi yang paling kuat dari core isu yang saya angkat. Nah, kesimpulannya adalah dari seluruh rangkaian kegiatan dapat disimpulkan bahwa semua tahapan aktualisasi telah terlaksana
sesuai dengan jadwal dengan penerapan nilai-nilai berakhlak. Output yang dihasilkan pun konkret, yaitu adanya akun media sosial dari KUA Jabu, kemudian tersusunnya materi sosialisasi berbasis data lokal, terlaksananya konten digital, dan yang penting adalah peningkatan pemahaman remaja setelah sosialisasi tatap muka. Untuk itu, saya merekomendasikan beberapa hal untuk berkelanjutan. Materi sosialisasi ke depan harus dibuat eh, lebih visual dan sederhana, akun media sosial dikelola secara rutin, serta kerjasama lintas sektoral harus terus diperkuat dan setiap sosialisasi tatap muka perlu menyertakan proses untuk evaluasi. Demikian pemaparan laporan akhir aktualisasi yang telah saya laksanakan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk berkelanjutan dan membawa manfaat dunia atau masyarakat. Baik, terima kasih Mas Aga yang telah memaparkan. Dipersilahkan Pak Miftah untuk bisa memberikan penguatan 3 menit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak Ibu apa kita dengar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Haji Muhammad Toha, selaku Haji yang kami hormati, Bu Moderator dan juga Mas Aga Siabakti yang kami hormati. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Aga Siabakti yang telah menyelesaikan Tatsar atau aktualisasi di kantor urusan agama Kecamatan Jambi. Kemudian yang selanjutnya pesan untuk Mas Aga, monggo setelah seminar aktualisasi ini jenengan tidak berhenti di sini. Jangan jadikan aktualisasi atau habituasi ini sebagai upaya untuk mencapai kelulusan CPNS saja. Dan tentunya jenengan setelah pulang dari Diklat dengan harus aktif nantinya ya, jadi nanti ketika ada sosialisasi atau bimbingan apapun jenengan harus berperan aktif di situ. Dan tak lupa perdalam juga materi baik itu materi terus ataupun bibit yang belum jenengan ketahui dengan bisa perdalam sendiri. Itu materinya sudah banyak tersebar, nanti ketika ada apa yang belum jenengan kuasai itu bisa dikuasai atau diperdalam. Dan kemudian ketika jenengan nanti apa namanya menyinggung soal stunting, jenengan juga bisa bekerja sama dengan lintas sektoral dalam hal ini PKM atau Puskesmas untuk bersama-sama melakukan bimbingan remaja usia sekolah di sekolah-sekolah manapun agar nanti dapat berjalan dengan baik atau dapat menyampaikan materi dengan baik. Kemudian yang terakhir pada masa gasat bagi semoga lulus, semoga sukses dimanapun ada berada dan jangan menyerah dan semoga lulus. Baik, terima kasih Pak Miftah. Sama-sama Bu. Mungkin itu yang Monggo dapat Pak saya Toha sampaikan. bisa memberikan. Terima kasih Saudara Aga Siabakti, bersyukur dibimbing oleh Ibu Dr. Haja Tan, Pak Mentor yang sangat saya hormati pula. Saudara S1-nya dari mana, Mas? Win Solo, Pak. Win Solo, lahiran tahun 95. itu saya berapa sekarang? 29 tahun. 9 Iya, berkeluarga. belum. Oh, ya. Gini Mas, saya nggak akan uji yang lain-lain. Lokus itu kabupaten Mas, dan kecamatan. Oh, gitu, Pak. Ini Jambu, Tonggoe, Pisang, Tonggoe, Nanas gitu nanti. Ya, di Lokus itu kabupaten. Ya, di wilayah kantor urusan agama, jangan Pak Lupa. Kalau KUA itu yakinlah bahwa karya saudara yang bagus itu dibaca orang di Swedia, dibaca orang di Turki. Rasanya nggak ngerti kuat, pikir Kuaso, Kuarawon, Kuasoto gitu kan. Jadi kantor urusan agama. Tanpa kecamatan nggak apa-apa. Kantor urusan agama Jambu. Kenapa kok nggak apa-apa? Karena nomenklaturnya
kantor urusan agama itu levelnya kecamatan, sehingga nggak disebut kecamatan Kapuk. Kantor urusan agama Jambu Kabupaten Semarang itu ya, Iya. ya itu ya. Nah, karena kalau kecamatan Wajib itu ketika Jogja bingung, Jogja itu kalau kecamatan, Jogja itu adanya Kapanewon sama Kemanten, gitu ya, itu ya, ya kasih. Kamu sudah punya pacar? Belum. Belum, ya. Nanti latak kok coba aja. Kalau gitu. Ya. Oke, makasih ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Toha yang telah memberikan penguatan ini. Penghulu katanya Pak belum boleh mengijakan sebelum diijakan Pak. Iya, Ya. ya, nanti ke ruangan, Saya. nanti ke ruangan saya. Ya, benar. Nanti minimal ngapal no itu loh. Kalau berpasangan, pasangan. Tadi Pak, ya, saya coba video itu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, oke, makasih ya.